Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya ya. Untuk konten kali ini saya lebih sharing aja nanti, lebih cerita-cerita tentang Junji Ito, beberapa karya yang dirilis di Indonesia yang udah dirilis sama Akasa. Sebenarnya setelah saya baca ini sih, yang ini baru saya baca. Jadi dari sini saya mau coba nanti sharing beberapa judulnya yang udah di Indonesia, dari baik dari yang kompilasi seperti ini ataupun yang konsepnya. Nanti saya tunjukkan beberapa cover-covernya juga ya, dan mungkin nanti saya rating nanti mana menurut saya yang bagus, mana yang enggak. Cuman ini pendapat pribadi aja, jadi teman-teman tuh mungkin ada yang setuju, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Oke, disclaimer juga, Junji itu kan emang tahun ini lagi ramai di Indonesia ya, banyak suka. Jadi mungkin karena itu hasil pun rutin merilisnya, dan kedepannya pun mungkin nanti masih ada beberapa judul yang akan dirilis lagi. Terakhir setahu saya yang sensor ya, cuma saya belum beli. Cuma saya udah pernah baca yang versi bisnya, yang menurut saya juga itu ceritanya bagus, yang judul sensor ya. Mungkin setelah saya beli nanti mungkin saya review juga nanti ya. Oke, kembali ke ini, ke beberapa karya yang rilis di Indonesia. Ada beberapa yang saya punya, jadi mungkin saya tunjukkan nanti ya. Yang pertama dari yang yang langsung dulu ya. Yang pertama ada ini pertama kali di Indonesia dulu, yang kedua sih ini. Yang pertama dulu Giyok, ini yang kedua yang masuk dia ini Sumaki. Ini menurut saya dari cerita dan gambar ini yang terbaik menurut saya, cetakan pun bagus. Ini versi omnibus ya, kalau aslinya dia single version, yang di Indonesia dirilis dalam bentuk omnibus. Ini saya suka dari gambar dan ceritanya, menurut saya ini yang terbaik lah, ini yang Sumaki ya. Yang kedua ini Gyo ini udah pernah dirilis di Indonesia. Ini pertama kali dirilis di Indonesia yang versi maksudnya ya, cuma dulu dirilis dalam versi single volume, 2 volume dulu ya, cuman dicetak ulang sama Akasa dalam bentuk binder ini di tahun 2023, dan cetakan juga bagus. Ini juga bagus ceritanya, gambarnya juga bagus ya. Yo. Yang ketiga ada yang Extermina. Ini kalau nggak salah ceritanya tentang horror gitu ya, cosmic horror. Jadi mungkin teman banyak nggak suka, mungkin ada juga yang suka. Kalau saya pribadi sih kurang suka kalau cosmic horror gini, cuman kalau dari gambar ini udah bagus. Yang Starling ini ceritanya pun sebenarnya unik, cuman ya kembali ke selera ya, saya kurang suka yang cosmic horror seperti ini. Black ini juga ada ini yang Paradox. Ini juga ceritanya hampir sama kayak Extermina tadi, tentang horror kosmik juga. Banyak orang bilang suka, cuman menurut saya kurang aja ceritanya menurut saya. Kembali lagi ke selera ya, ini saya kurang suka karena dia kosmik horror seperti itu ya. Oke, yang terakhir yang di sini saya yang satu cerita ya, ini yang Shopping Classroom. Ini terbitannya sama level ya, bukan Akasa seperti biasa, jadi cetakannya pun agak lain. Cuman nggak tahu kenapa ini cetakannya bagus, dia pakai jaket ada halaman warnanya ya. Dia mau ceritanya saya suka yang ini, ceritanya unik, gambarnya juga bagus. Teman-teman bisa lihat dari covernya juga cukup serem juga, ini cukup jijik lah. Cuman kalau ceritanya saya suka yang ini, yang Shopping Classroom ini. Ini salah satu karya dia yang underrated lah di luar negeri ya, cuman saya suka aja ya. Dan berikutnya mungkin yang kompilasi ya, kompilasi Junji itu ada 2 versi menurut saya. Ada yang seperti yang tadi yang masterpiece nya, ini setahu saya ada 12 volume nanti. Ini kumpulan karya-karya dia, cerita pendek dikumpul jadi satu. Terus ada lagi yang versi terbarunya ya. Yang terbarunya saya lihat beberapanya karya dia yang baru, terus dikumpulkan dicetak dalam satu volume, cuman di luar yang kompilasi ini. Jadi itu juga barunya lah. Ada juga sebenarnya yang kompilasi dia
yang dirilis di Indonesia diambil dari sini juga, dari beberapa masterpiece ini. Cuma diambil beberapa cerita di komisi juga, tapi diambil cerita terbaiknya. Nanti saya tunjukkan nanti ya. Yang pertama dari sini dulu lah, yang masterpiece ini. Yang pertama ini Indonesia ada ini Tomia yang volume 1, ini covernya. Ini salah satu karya di awal-awal, jadi gambarnya masih kurang bagus ya. Kalau cerita cukup banyak juga, ceritanya cukup bagus juga sih menurut saya. Berikutnya yang kompilasi 2, yang ini masih Tomia juga sama seperti ini, nampung ceritanya, cuman ini dari segi gambar dia bagus. Ini dia termasuk karya-karya dia yang lebih modern ya, jadi gambarnya cukup bagus juga yang ini. Yang ketiga yang ini kompilasi 3 yang Suichi Confession Course ini kalau saya bilang ceritanya horor ya, malah lebih komedi tentang si Suichi ini juga sebenarnya bagus juga sih ceritanya, gambarnya pun udah juga nih, yang kompilasi 3. Berikutnya Sinas yang kompilasi 4. Nah ini juga termasuk favorit saya, yang ini yang Sinas ini ceritanya agak panjang ceritanya, satu cerita cuman dia panjang ini. Cuman saya suka ceritanya ini, gambarnya pun bagus. Yang Sinas ini tentang cowok di persimpangan jalan itu yang ngasih ramalan ke cewek-cewek, cuman ramalannya banyak nggak beres ya. Terus yang kompilasi 5 yang ini The Shutter in the House, ini termasuk favorit saya yang The Shutter ini. Walaupun dia dalam cerita ini banyak gambarnya yang kurang bagus, cuman kalau cerita dalam ini banyak yang bagus, apalagi yang jadi judulnya ini The Shutter in the House ini paling bagus ceritanya dalam ini. Terus berikutnya yang kompilasi 6 yang The Black kali ya, ini ya kurang bagus ceritanya menurut saya. Yang ini di sini kurang banyak yang bagus, cuman kalau gambarnya pun hampir dia ada yang bagus, ada nggak gambarnya ini. Yang terakhir yang ini sih di Indonesia ada rilis kompilasi 7 ya, ini baru rilis, ini juga belum saya baca semuanya, cuman gambarnya masih gambar lama, cuman ceritanya kayaknya lumayan bagus yang ini, yang kompilasi 7 ya. Oke, berikutnya mungkin yang kompilasinya Junji itu cuman yang bukan masterpiece ya, ini banyak, dia udah banyak cerita-cerita baru yang dikumpulkan dalam satu volume ya. Yang pertama ada ini, itu Junji Best of Best. Ini ini dulu kalau nggak salah kompilasi pertama yang dirilis Indonesia yang punya Junji itu, sesuai judulnya Best of Best. Jadi ini sebenarnya bagus semua ceritanya, gambarnya bagus, ceritakannya pun bagus. Ini ada warnanya, ada tiket juga. Yang ini yang Venus yang Best of Best, kalau versi luarnya dia bukan Best of Best ya, jadi kalau soalnya Venus in Blind Spot yang ini. Menurut saya temannya itu tadi kembali, ini salah satu kompilasi dia terbaik menurut saya yang ini gitu. Jadi teman-teman kalau mulai suka Junji itu bisa baca ini dulu yang pertama, karena ini isinya bagus semua yang Best of Best. Ada lagi yang sudah di Indonesia yang ini Fragment of Horror, ini juga isinya bagus semua, gambarnya bagus, karena ini termasuk karya dia yang udah terbaru semua, jadi gambarnya cukup bagus, ceritanya juga ini bagus semua menurut saya ya. Mulai dari yang Futon, Gentle Goodbye, Whispering Woman, ini bagus semua ini, walaupun covernya jelek ini. Dulu banyak di komen juga karena covernya jelek, cuman dari cerita ini bagus semua ini, Fragment of Horror. Terus ada yang ini di Nelson yang per 1 Pak 2. Kalau di versi luar ini salah satu karya dia yang terbaru ya di Nelson ini, jadi gambarnya pun udah bagus. Kalau soal cerita dibanding 2 ini saya lebih suka yang ini. 4 cerita di sini bagus semua,
ini pun tak cerita, cuman saya kurang suka, ada beberapa ya saya yang kurang suka. Cuman kalau ini bagus semua ini, yang 5 sound yang 42 kurang ya. Terus yang terbaru ya, dua ini zipper sama crooked ya. Ini nggak tahu ya kalau zipper ini sebenarnya masuk seri masterpiece ya. Jadi dia sebenarnya di luar negeri dia seperti ini dia dirilis di Jepangnya ya. Ini nanti ini volume 12, nggak tahu kenapa di Indonesia ini dirilis seperti ini, sama seperti versi pisnya sih, kayak ini juga. Ini pun sebenarnya ceritanya bagus semua ini. Covernya juga bagus ya, gambarnya bagus. Covernya ini menunjukkan semua cerita yang ada di dalam ini. Ini juga termasuk salah satu karya favorit saya nih, yang zipper. Lalu yang crooked ini kemarin banyak orang bilang kurang bagus, cuman menurut saya sih bagus saja sih ini, karena ceritanya baru-baru semua, nggak ada gabungan dari kombinasi yang lainnya, nggak tahu untuk kedepannya mungkin ada, cuman menurut saya ini juga sebenarnya bagus saja sih ini crooked ini terbaru. Terus dia covernya pun lain, nggak seperti masterpiece ya, nggak unik covernya, crooked sama yang zipper. Ada lagi yang dirilis Indonesia sebenarnya, karya Junji itu yang dirilis Alex ya, bukan cerita horor, dia lebih ke cerita tentang si Junji itunya, Slice of Life-nya yang ini. Dengan ini cerita tentang dia sama kucing-kucing peliharaannya, jadi bukan horor, kalau menggambarnya nanti di dalam ini banyak yang horor, seram, cuma ceritanya ngacak, komedi semua, kocak semua ceritanya ini ya. Oke teman-teman, itu setahu saya yang udah dirilis di Indonesia. Mungkin nanti ini mau saya tunjukkan, mungkin ada beberapa karyanya yang versi luar yang mungkin nanti akan dirilis di Indonesia. Yang pertama ini Smash ini kalau di versi aslinya di masuk Junji itu kompilasi volume 10 kalau tidak salah yang ini Smash ini, jadi kita tinggal nunggu kapan bisa dirilis di Indonesia yang ini ya. Terus juga yang ini juga yang kompilasi dia yang menurut saya juga bagus, yang Frankenstein ini volume berapa ya, 11 kalau nggak salah yang ini nanti Frankenstein, jadi kita tinggal nunggu aja ini bisa minta kapan di Indonesia. Ini ceritanya bagus yang Frankenstein ya, yang judulnya ini bagus ceritanya yang Frankenstein ya, kita tunggu aja ya. Terus yang ini sensor, teman-teman udah tahu ini dari Indonesia. Ini tadi saya bilang saya udah baca yang sensor, cuma yang versi luarnya mungkin nanti saya tetap beli yang Indonesia, yang ini saya bandingkan nanti. Kalau cerita sih ini salah satu, tadi saya bilang ada, saya nggak suka cosmic horror ya, cuman kalau ini nggak tahu kenapa ini cosmic horror, cuman cukup bagus ceritanya sensor ini. Jadi saya tinggal nunggu nanti versi Indonesia nya, mau saya bandingin nanti sama versi luarnya. Ini satu lagi karyanya Junji itu yang terbaik, dan nggak tahu kapan bisa dirilis di Indonesia, mudah-mudahan bisa dirilis di Indonesia karena ini salah satu yang terbagus menurut saya yang ini. Belum Human ini cukup tebal, cukup bagus ceritanya, walaupun ini sebenarnya bukan cerita aslinya karena ini disadap dari novel karangannya ya, Osamu Dazai ya, jadi disadap ulang sama Junji itu, dan disadap ulang dalam bentuk yang bagus ceritanya, gambarnya bagus. Walaupun ini kontennya cukup dewasa, jadi mungkin agak susah di Indonesia, cuman berkaca dari kemarin komik-komik dewasa ini sendiri seperti Brutal atau Chainsaw Man, saya berharap ini bisa rilis Indonesia yang paling beruman, karena ini karya Junji itu yang single story yang terbaik menurut saya. Kita berdoa aja ini bisa rilis sama Akasa nanti ke depannya. Oke teman-teman, itu aja ini mau saya sharingkan. Jadi saya tunjukkan beberapa yang saya suka, beberapa yang mungkin kurang suka ya. Jadi teman-teman nanti mungkin ada yang kurang setuju bisa sampaikan di kolom komentar ya. Oke, itu aja untuk kali ini ya. Selamat malam.